Halo, berjumpa lagi dengan Pak Eka dalam acara Matik Aksi. Matematika, asik, kreatif, seni, dan interaktif. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak ingin menyampaikan materi tentang merasionalkan bentuk akar. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa itu bentuk akar dan apa saja sifat-sifat pada bentuk akar, termasuk operasinya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang rasionalisasi dari bentuk akar. Kenapa bentuk akar perlu kita rasionalkan? Pak akan berikan contoh. Yang pertama, misalkan Pak punya sebuah akar, yaitu akar 3, kita akan bagi menjadi 2. Nah, masing-masing akan mendapat berapa? Coba pikirkan. Sudah tahu jawabannya? Kalau misalnya belum, Pak berikan sedikit bantuan. Misalnya akar 3 itu adalah apel, sebuah apel. Sebuah apel dibagi 2, masing-masing dapat berapa? Ya, setengah bukan? Ya, jadi tadi karena akar 3 kita misalkan sebagai apel, jadi kalau akar 3 dibagi 2, berarti masing-masing dapat setengah akar 3. Mudah bukan? Bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan bisa. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Kalau misalnya Pak memiliki lagi sebuah akar 5, Pak akan bagi dengan akar 2. Masing-masing dapat berapa? Coba pikirkan kembali. Pak berikan waktu beberapa detik. Ada yang tahu jawabannya? Bingung? Ya, pasti bingung. Karena mungkin anak-anak belum pernah membagi sebuah bilangan dengan akar. Yang biasanya kita sering membagi dengan bilang bulat. Nah, disinilah kita perlu merasionalkan bentuk akar. Mau tahu caranya? Ayo kita lihat caranya dalam pertemuan kali ini. Tapi jangan lupa sebelum kita belajar tentang merasionalkan bentuk akar, siapkan buku dan alat tulis. Kemudian jangan lupa untuk subscribe video ini sehingga nanti untuk video-video berikutnya kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi terkait dengan materi pendukung dari materi-materi yang lain. Oke, demikian untuk hari ini. Silakan siap-siap untuk menyimak materi dan jangan lupa setelah menyimak materi silakan dipraktekkan dan kerjakan tugas-tugas yang akan Pak berikan nanti setelah video pembelajaran di hari ini. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pangkat rasional, yaitu khususnya bentuk akar. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu ada 2. Yang pertama merasionalkan penyebut, yang kedua menyederhanakan bentuk akar. Nah, materinya juga ada 2. Jadi yang bagian A merasionalkan penyebut, yang bagian B menyederhanakan bentuk akar. Nah, kemudian yang bagian A merasionalkan penyebut. Jadi apa tujuannya? Jadi seperti yang Pak contohkan tadi, ketika kita membagi dengan bilangan akar, kita tidak bisa menentukan berapa hasilnya. Sehingga perlu akar tersebut atau penyebut kita harus rubah dengan cara merasionalkan. Jadi ada 4 tipe akar yang ada dalam penyebut, yaitu yang pertama, akar yang tunggal. Misal contoh akar A. Kita akan kalikan, jadi agar akar di penyebut itu berbentuk nanti bilangan bulat, jadi kita kalikan dengan sesama akar yang sama. Kalau akar A dikalikan dengan akar A. Kalau negatif akar A dikalikan dengan negatif akar A. Nah, untuk bagian B, C, dan D, ini adalah ada 2 jenis. Itu kombinasi bilangan bulat dengan akar,
Yang bagian C akar dengan akar, dan yang D akar yang lengkap dengan bilangan bulat dan akar lengkap dengan bilangan bulat. Nah, jadi untuk bagian B, C, dan D kita perlu mencari yang namanya akar sekawan. Akar sekawan artinya dua buah akar yang berbeda salah satu tanda. Misalnya A tambah akar B. Berapa akar sekawannya? Berarti kita boleh ambil tanda di A ataukah perbedaan tanda di akar B. Misalnya bisa dengan A dikurang akar B atau negatif A ditambah akar B. Nah, untuk bagian C juga hampir sama. Jadi akar A tambah akar B kita kalikan sekawannya dengan apa? Akar A dikurang akar B, yaitu di tanda akar B yang berbeda. Atau kita ambil tanda A, yaitu negatif A ditambah akar B. Yang berikutnya bagian D juga sama. A akar B ditambah C akar D dikalikan dengan sekawannya A akar B dikurang C akar D atau negatif A akar B ditambah C akar D. Nah, di sini tinggal Pak garis bawahi ya. Jadi perbedaannya adalah di sini anak. Jadi kalau misalnya cari sekawan, contoh Pak ambil yang D saja ya. Yang plus, nah nanti di sini adalah negatif. Itulah perbedaan satu tanda. Itu kalau diambil yang bagian C akar D. Kalau mau yang ambil bagian depannya, lihat di sini. Ya, yang di A dirubah menjadi dari awalnya positif A menjadi negatif A. Begitu juga untuk yang bagian B dan C. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, misalnya kita ambil contoh yang lain. Nah, oke, tunggu sebentar. Nah, tunggu sebentar agak. Ini agak sedikit lambat ya. Iya, berikutnya. Jadi, contoh misalnya 1 dibagi akar 2. Akar 2, agar akarnya bisa hilang di penyebut, berubah menjadi bilangan bulat, kita kalikan akar yang sama. Yaitu akar 2 kali akar 2. Berarti kalau Pak berikan tanda, ini harus akarnya apa? Sama. Oke. Sehingga 1 kali akar 2 di pembilang jadi akar 2. Yang penyebut akar 2 kali akar 2 hasilnya 2. Ini ada kesalahan ya. Harusnya di sini adalah angka 2. Sehingga menjadi 1/2 akar 2. Nah, kemudian bagian yang kedua, contoh 2 dibagi 4 ditambah akar 11. Jadi 4 tambah akar 11 sekawannya dengan berapa? Kita ambil yang tengah boleh, 4 dikurang akar 11. Pembilangnya juga hampir sama, 4 dikurang akar 11. Kita kalikan masing-masing. 2 dikali 4 kurang akar 11 dibagi 4 tambah akar 11 kali sekawannya 4 kurang akar 11. Yang di pembilang kita biarkan dulu. Yang di penyebut kita kalikan. Kalau sudah kalikan akar sekawan di penyebutnya, cukup dengan mengalikan bilangan depan dengan depan, yang bagian belakang akarnya kalikan dengan akar. Sehingga 4 kali 4, kalau Pak tarik garis ya, 4 kali 4 adalah 16. Kemudian akar 11 kali akar 11 hasilnya adalah 11. Jadi positif kali negatif, negatif ya. Jadi selesaikan yang dipegang penyebut. 16 kurang 11 berapa? 5. Jadi 2/5 kali 4 kurang akar 11. Jadi Pak tekankan, ketika pengalian akar sekawan cukup dengan mengalihkan angka depan dengan angka depan dikalikan angka belakang berkait tanda ya, terkait tanda juga dikalikan akar yang di belakang. Begitu juga nanti kombinasi yang bagian sebelumnya C dan D. Yang penting gunakan 2 tipe perkalian. Jadi kenapa seperti itu? Karena nanti jika gunakan sifat sebelumnya yang kalian dapatkan di kelas 8, sebenarnya ada 4 perkalian, tetapi di hasil perkalian di tengah nanti akan menghasilkan nilai 0. Nah, bisa juga kita misalnya contoh yang lain ya. Ya, mungkin yang bagian satu mengerti, nanti Pak berikan contoh yang lain. Mohon maaf. Ya, ini. Misalnya contoh lain ya. Bisa Pak berikan 3
dikali akar 5 kurang akar 2. Nah, mohon maaf ya. Oke. Nah, 3 dibagi akar 5 kurang akar 2. Jadi, akar 5 kurang akar 2 berapa sekawannya? Di akar 5 kurang akar 2. Kita bisa ambil ya akar 5 biar mudah ya. 5 tambah akar 2. Benar cukup ya? Oh, cukup. Akar 5. Ya, karena Pak menggunakan tangan agak rumit dikit ya. Ditambah akar 2. Sama dengan pembilang kita biarkan dulu. Akar 5 ditambah akar 2. Di bagian penyebutnya nanti akar 5 berapa? Hasilnya adalah 5. Dikurangi akar 2 kali akar 2 berapa? 2. Nah, ini Pak buat di sebelah ya. Sama dengan, nah nanti 5 kurang 2 berapa? Hasilnya adalah 3 kan? Hasilnya 3. Kemudian 3 di atas dibagi 3 di bawah berapa? Kan 1 habis. Nah, sehingga hasilnya menjadi akar 5 tambah akar 2. Jadi ini Pak lingkari, jadi inilah hasilnya. Jadi kadang-kadang hasil dua pembilang itu bisa kita sederhanakan dengan hasil pengurangan di bawahnya. Nah, itu untuk contoh ya akar dengan akar kombinasi. Begitu juga nanti kalau misalnya ada 2 akar 5 dikurang 3 akar 3, caranya sama. Yang penting kalian ingat, perhatikan dengan baik yang mana akar tunggal, yang mana menggunakan akar sekawan, kombinasi kedua akar ataupun yang lain. Jadi Pak yakin kalau kalian sudah belajar dengan baik, pasti bisa. Nah, kemudian untuk pengoperasian bentuk akar dalam matematika, itu juga berlaku di bentuk akar. Ya. Jadi sifat perpangkatan pada bilangan bulat juga berlaku di bentuk akar. Jadi kita bisa perhatikan ada 6 sifat yang bisa kita adopsi dari perpangkatan bilangan bulat. Itu yang pertama definisi dari akar A pangkat 1 N sama dengan akar pangkat N dari A lah definisinya ya. Yang kedua definisi dari bilangan pangkat pecahan. Misal pangkatnya M per N, maka akan menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Kemudian nomor 3, A pangkat negatif M per N, nah ini pangkat negatif, akan berubah menjadi pangkat positif. Jadi pangkat negatif pecahan berubah menjadi pangkat positif pecahan. Kalau Pak terjemahkan sesuai dengan yang nomor 2, ya ini ya. Itu sama dengan Pak berbesarkan 1 per akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, perbedaannya apa? Ada di bagian pembilang maupun penyebut. Kemudian untuk sifat yang keempat, akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B yang sama adalah akar pangkatnya, maka bilangan yang di bawah akar bisa kita kalikan. Itu A kali B. Begitu pula dengan sifat pembagian nomor 5. Akar pangkat N dari A dibagi akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A per B. Yang nomor 6, akar pangkat M dari akar pangkat N dari A. Ini akar pangkatnya ada 2. Kita gunakan sifat perpangkatan bilangan berpangkat, jadi akar pangkatnya kita bisa kalikan, yaitu akar pangkat M kali N dari A. Nah, seperti anak-anak, jadi tidak perlu kita banyak-banyak apa rumus. Jadi rumus yang perpangkatan seluruhnya bisa kita adopsi di bentuk akar. Begitu ya. Jadi matematika itu bukan hal yang sulit sebenarnya kalau kita ingin mau mencari tahu di mana sih hubungannya. Nah, seperti itu. Ya, tunggu sebentar ya. Ini masih ada jeda. Ya, berikutnya menyederhanakan bentuk akar. Bentuk akar dapat kita sederhanakan menjadi akar yang lebih kecil dengan menggunakan sifat perkalian bentuk akar.
Jadi misalnya contoh akar 8, kita bisa pecah menjadi 2 jenis akar dengan catatan. Jadi akar yang kita pecah salah satunya harus berbentuk bilangan kuadrat. Kenapa seperti itu? Agar akar yang kita cari mendapatkan suatu nilai bilangan bulat. Misalnya akar 8. Bisa 1 kali 8, bisa 2 kali 4. Yang bisa menghasilkan bentuk akar yang mana? Yang bilangan kuadrat, berarti kan akar 4. Oh, berarti akar 4 kali akar 2. Nah, ini ya, jadi akar 4 lainnya adalah, kalau Pak tandai ya 2. Sisanya tinggal tuliskan akar 2, jadi 2 akar 2. Contoh bagian B, 2 akar 24. 24 kita cek. Bisa 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Nah, sekarang dari ketiga itu, mana yang bisa dicari nilai akarnya? Kalau misalnya akar 12, masih besar ya. Kalau akar 8, seperti A lagi kita pecah. Jadi, agar jangan sampai 2 kali, kita bisa pilih akar yang ketiga. Akar 4 kali akar 6. Akar 4 kan ada nilainya ini, yaitu 2 ya. Nanti 2 yang ini kita kalikan juga karena masing-masing adalah bilangan bulat. Di 2 kali 2, nih masih belum selesai ya, bisa tulis 4 akar 6. Nah, begitu ya. Nah, mungkin mau contoh yang lain. Contoh yang lain, nah, coba sebentar. Misalnya akar berapa? 48 begitu ya. Nah, 48. Kita coba uraikan, misalnya 4 kali 12, masih besar. 12 bisa kita uraikan lagi. Misalnya lagi kita ambil 9 tidak bisa. Perkalian masukkan 48. Kemudian 16 kali 3, 44. Oh, bisa 16. Oke. Kalau sudah kita hafal bentuk kuadrat, lebih mudah, berarti akar 16 dikali akar 3. Akar 16 berapa? 4. Oke, 4 akar 3. Jadi seperti itu ya. Jadi kita harus pertama hafal bentuk kuadrat, kemudian hafal perkalian. Itulah modal awal kita dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Nah, kemudian soal latihan. Nah, ini kita tinggal melatih diri ya. Nah, misal contoh Pak ambil akar 12 yang bagian A. Akar 12 berarti 12 itu berarti berapa anak-anak? Oh iya, berarti akar 12 ya. Ini bagian A berarti akar 4 dikali akar 3 kan? Yang bagian A. Hasilnya berapa? 2 akar 3. Akar 18 berapa? Akar 9 kali akar 2. Akar 9 berapa? Mohon maaf nih. Nah, kembali ke sana ya. Nah, tunggu sebentar. Nah, iya. Akar 9 berapa nilainya anak-anak? 3 akar 2. Terakhir akar 50 menjadi berapa? Kita pecah. Ya, betul. 25 kali 2. Akar 25 berapa? 5 akar 2. Ya, kalau sudah terbiasa untuk menyelesaikan bentuk akar, tinggal kita pecah seperti itu. Nah, soal yang kedua terkait dengan bentuk rasional. Coba kita lihat 9 per akar 3. Yang nomor 2 ini ya. 9 per akar 3. Kita kalikan, kita ingin rubah ya. Berarti akar 3. Oh, berarti akar 3 ini kalikan berapa? Akar 3 juga. Nah, berarti ini akar yang di awal ya. Ini harus sama dengan penyebutnya. Nih. 9 akar 3 dibagi akar 3 kali akar 3 berapa? 3. 9 bagi 3 berapa? Ini kita coret. 3 akar 3. Ya, betul sekali. Yang bagian B-nya ya, ini tadi bagian A.
Kemudian ini bagian B, akar 3 bagi akar 5 sama dengan apa, ganti coba dulu nih warnanya. Oh, tidak bisa nih ya, ganti warna misalnya warna biru. Oke dah ya, berarti akar 5 di bawah berarti kalikan dengan akar 5. Betul sekali ya, akar 5 kali akar 5, hasilnya berapa? Kita buat di samping. Nah, yang di bawah dulu ya, akar 5 kali 5 berapa? 5 ya, akar 3 kali akar 5 berarti akar, oke, akar 15. Oke, sudah ya. Nah, mudah-mudahan dengan data seperti ini anak semakin paham. Yang penting rajin dan tekun dalam melatih setiap keterampilan, karena matematika tidak hanya bisa didiamkan tetapi harus rutin dilatih, sehingga apa yang kalian kerjakan akan selalu bermanfaat untuk kita semua. Jadi jangan patah semangat, terus belajar dan berlatih. Masa depan kalian ada di tangan kalian. Nah, baik anak-anak, karena sudah kalian menyaksikan video tentang merasionalkan bentuk akar, nah silakan siap-siap untuk mengerjakan tugas, dan jangan lupa terus semangat belajar. Jadi matematika kalau mau kita paham berarti kita harus bisa mengerjakan dengan konsisten, hati-hati, karena matematika itu adalah matik aksi. Matematika asik, kreatif, seni, dan interaktif. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semangat untuk belajar, tingkatkan prestasi, dan jadilah insan yang cerdas di kemudian hari.